sini saya akan membahas tentang tes awal kinetika reaksi enzim. Perkenalkan, nama saya Kofifa Melinda, NIM 1813081011. Yang pertama, sebutkan tujuan praktikum kinetika reaksi enzim ini. Di sini tujuannya adalah untuk menentukan harga Km dan Vmax suatu enzim. 2. Jelaskan cara pengukuran kadar enzim dalam satu bahan. Di sini ada dua cara, yaitu 1. Dibandingkan dengan enzim murni, 2. Mengukur kecepatan reaksi yang dikatalisnya. Cara ke-1 dilakukan dengan membandingkan enzim yang ingin diukur kadarnya dengan enzim murni yang sudah diketahui kadarnya. Kadar enzim dinyatakan dengan satuan Yugi. Sebagai contoh, misalnya enzim murni dengan kadar Yugi dapat mengkatalis substrat dengan jumlah tertentu selama 10 detik. Jika memakai enzim yang ingin diukur kadarnya membutuhkan waktu 20 detik, maka kadar enzim yang bersangkutan adalah 1 Yugi. Pengukuran dengan cara di atas jelas membutuhkan ketersediaan enzim murni. Nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan Vmax suatu enzim. Ini Vmax adalah kecepatan maksimum enzim dalam menghidrolisis substrat. 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Km. Km merupakan ukuran stabilitas kompleks ES, yaitu kecepatan penguraian kompleks ES sama dengan kecepatan pembentukan kompleks ES. 5. Apakah manfaat kita mempelajari kinetika reaksi enzim? Kinetika reaksi enzim adalah studi mengenai reaksi kimia yang dikatalis oleh enzim. Dalam kinetika enzim, laju reaksi diukur dengan pengaruh berbagai kondisi reaksi, diteliti lebih mendalam. Mempelajari suatu kinetika dengan cara ini dapat mengungkap mekanisme katalik pada enzim ini. Perannya dalam metabolisme, bagaimana aktivitas dikendalikan, serta bagaimana suatu obat atau suatu agonis mampu menghambat kerja enzim. Bagaimana cara menentukan dengan mudah harga Km dan Vmax suatu enzim? Cara menentukan harga Km dan Vmax yaitu dengan membuat kurva grafik hubungan 1/V0 dengan 1/S. Kurva yang dihasilkan akan diperoleh persamaan garis. Persamaan ini dikaitkan dengan persamaan yang dinyatakan oleh Lineweaver-Burk, yaitu 1/V0 sama dengan Km per Vmax dikali 1/S plus 1/Vmax. 7. Tulisan secara umum serangkaian tahap mekanisme enzimatik. Cara kerja enzim dalam mempercepat reaksi kimia adalah dengan cara berinteraksi bersama substrat. Setelah itu, substrat tersebut akan diubah menjadi sebuah produk. Apabila terbentuk produk, enzim akan dapat melepaskan diri dari substrat tersebut. Hal tersebut dikarenakan enzim tidak dapat bereaksi dengan substratnya. Terdapat dua teori yang menggambarkan bagaimana cara kerja enzim, yaitu teori gembok kunci dan teori induks. 8. Gambarkan variasi energi dengan fungsi koordinat reaksi menunjukkan stabilitas keadaan transisi oleh suatu enzim. Di sini jawabannya yaitu variasi energi sebagai fungsi koordinat reaksi menunjukkan stabilitas keadaan transisi oleh suatu enzim. 9. Jelaskan kinetika reaksi enzim menurut kinetik Michel-Martin. Michel-Martin menyatakan bahwa reaksi enzimatik pada berbagai konsentrasi substrat mengalami dua fase. 1. Ketika S rendah, daerah aktif enzim tidak semuanya terikat dengan enzim. 2. Pada S tinggi, sisi aktif yang telah terikat keseluruhannya dengan substrat. Pada saat ini, enzim telah bekerja dengan kapasitas penuh. Adapun persamaan Michel secara kapasitas dapat ditulis V0 sama dengan Vmax dikali S per Km ditambah S, di mana V0 sama dengan kecepatan reaksi enzim dengan kadar substrat S
Km sama dengan ketetapan sel, mol per dan Vmax sama dengan kecepatan maksimum enzim. 10. Tanpa adanya enzim, maka reaksi dapat berlangsung dengan sangat lambat dan sulit. Namun dengan adanya enzim, maka kecepatan reaksi dapat ditingkatkan sampai 10-7 kali lipat, di mana reaksi yang dikatalis oleh enzim dapat berlangsung pada kondisi yang biasa, suhu di bawah 100 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer pada pH yang netral. Jelaskan mengapa ini bisa terjadi. Karena suatu enzim ketika suhu bertambah sampai suhu optimum, kecepatan naik karena energi kinetik bertambah. Hal tersebut akan mengakibatkan aktivitas enzim turun karena tidak membentuk kompleks enzim substrat konsentrasi produk rendah. Berikut adalah postulat reaksi di mana enzim dan substrat. Apa maknanya? Reaksi berlangsung melalui pembentukan kompleks enzim substrat S. Kompleks IS dapat terdisosiasi lagi untuk membentuk enzim ataupun substrat, atau dapat bereaksi dalam membentuk enzim dalam produk B. Kontrasta kecepatan K1, K2, dan K3 menunjukkan kecepatan yang berhubungan dengan masing-masing tahap proses katalik. Dari pengamatan tersebut, seperti beberapa enzim diketahui bahwa kecepatan awal fenol dapat pada konsentrasi substrat yang rendah akan berbanding lurus dengan S. Namun pada kondisi di mana kecepatan substrat yang tinggi, maka akan memiliki nilai maksimum di mana kecepatan tidak lagi tergantung pada konsentrasi substrat. 12. Jelaskan dan gambarkan hubungan konsentrasi substrat dan fenol. Dari gambar tersebut bisa diberikan penjelasan bila semua enzim berada di dalam keadaan IS, enzim dijenuhkan oleh substrat, atau dengan kata lain, semua sisi aktif enzim sudah mengikat substrat, maka laju reaksi akan mencapai nilai yang maksimum Vmax. Kecepatan disosiasi produk dari enzim dan penebahan substrat lebih lanjut dan akan mempengaruhi fenol. 13. Apa yang terjadi pada langkah percobaan berikut? Inkubasi 5 ml larutan kasein 1% dalam tabung reaksi selama 5 menit pada 35 derajat Celcius. Kemudian tambahkan larutan buffer fosfat dan larutan sambil diaduk perlahan. Tujuan dari pengenceraan ini adalah membuat konsentrasi pada masing-masing substrat menjadi berbeda-beda, sehingga dapat dibuat laju reaksi terhadap konsentrasi substrat. Setelah ditambahkan buffer fosfat, larutan tetap berwarna putih. Kemudian pada masing-masing tabung ditambahkan larutan tripsin 1 ml sehingga volume larutan adalah 7,0 ml dan warna berubah menjadi berwarna kuning. 14. Inkubasi selama 20 menit dalam pemanas air dengan suhu 35 derajat dihitung mulai enzim ditambahkan, lalu reaksi dihentikan dengan penambahan 3 ml larutan TCA 20% yang disertai dengan pengadukan yang kuat. Jelaskan fungsi TCA yang merupakan dan mengapa dilakukan pengadukan kuat. Di sini jawabannya, penambahan larutan TCA ini berfungsi untuk menghentikan aktivitas enzim, sehingga dapat dianalisis pengaruh konsentrasi substrat terhadap laju reaksi enzimatik. Di sini suatu penelitian tentang peroleh data sebagai berikut. Dari data tersebut didapatkan kurva sebagai berikut, di mana untuk mencari Vmax di sini 1 per V0 sama dengan Km per Vmax, 1 per S ditambah 1 V per Vmax. Seper V0 sama dengan seper Vmax. Y sama dengan sini 0,13X plus 2,592. V1 per V0 sama dengan 0,130 dikali ditambah 2,592. 1 per V0 sama dengan 1 per Vmax sama dengan 2,592. Vmax sama dengan 0,386 mol per menit. Sedangkan titik potong pada sumbu 1 per S adalah
min 1 per km, yaitu harga saat Y sama dengan handle, sehingga Y sama dengan 0,136 X plus 2,592, 0 sama dengan 0,13 X dengan tak plus 2,592, 0,139 X sama dengan min 2,592 sama dengan 19,06. Dengan demikian min 1 per km nilainya adalah min 19,06, maka harga km adalah km sama dengan 1 per 19,0 sama dengan 0,052 miligram per mililiter. Nah, sekian dari pembahasan tentang tes awal kinetika reaksi enzim. Di sini saya tutup dengan wassalamualaikum.